وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa Amr bin Jamuh ini? Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia, yang memang dari dulu orangnya sangat royal. Di zaman jahiliyah, sebelum datang Islam, dia yang selalu paling banyak menyumbang makanan, sesajen buat berhala. Zaman dulu tuh mereka berkeyakinan kalau ada berhala, mereka kasih sesajen berarti akan diijabah doanya. Seperti itulah. Nah saking dermawannya dia, sesajen-sesajen yang dibutuhkan agar doa-doa orang Madinah diterima itu Amr bin Jamuh yang hidangkan. Hidangan kambing, roti gandum, buah-buahan. Dia yang kasih semua ke berhala-berhala mereka. Dengan tujuan siapapun yang datang mau minta sama berhala, minta saja. Karena mereka belum tahu waktu zaman jahiliyah. Amr bin Jamuh masuk Islam tentunya. Kalau masih ingat ini kisahnya yang pernah saya bilang, dia masuk Islam gara-gara anaknya kerjain. Ya. Yang dia taruh patungnya di dalam kamarnya, setiap hari disembah sama dia. Akhirnya anak-anaknya masuk Islam, ajak masuk Islam, dia nggak mau. Karena dia sangat yakin berhala ini memang benar gitu. Maka oleh anak-anaknya diambil malam-malam waktu dia tidur, dilempar di tempat kotoran kayak kita sekarang WC lah, gitu kan. Di sebelah rumahnya, dibuang di situ. Jadi belepotan dengan kotoran. Amr bin Jamuh waktu belum masuk Islam, bangun pagi hari, dia mau sembah Tuhannya nggak ada, hilang Tuhannya. Gitu. Maka dia cari-cari, dilihat. Sampai ditemukan di tempat kotoran itu. Lalu dia bilang, siapa yang buat begini kepada kamu ini? Lalu kemudian diambil sama dia, dibersihkan, dicuci sampai bersih, dibubuhi minyak wangi, dikembalikan ke tempatnya. Lalu digantung pedang di lehernya. Lalu dia bilang, Tuhan kalau ada yang ganggu lagi kamu, lawan. Pada saat dia bilang begitu, tidur dia malam hari, anak-anaknya ambil lagi patung itu, dilempar lagi di tempat yang sama, lalu diganti pedangnya sama bangkai anjing. Ada anjing mati, diambil, ditaruh. Nah, Amr bin Jamuh pagi-pagi cari lagi Tuhannya. Tidak ada. Dia ingat kemarin jatuh di tempat itu, dia datang di tempat yang sama. Maka mulailah dia sadar, lalu dia mengatakan, sungguh kalau kau Tuhan, pasti kau bisa membela dirimu. Lalu dia datang ke masjid, dia syahadat dengan Nabi SAW. Nah, semenjak itu dia menjadi orang yang sangat baik. Jadi sedekah yang dia suka kasih untuk berhala-berhala dulu sesajen di zaman jahiliyah, setelah Islam diganti sama dia. Royal, suka bantu orang, termasuk dia membiayai pernikahan Nabi SAW. Nah ini makna kalimat ini, perhatikan. Saya ulangi terjemahannya. Jabir mengabarkan kepada kami, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa pembesar kalian wahai Bani Salamah? Mereka mengatakan Ju'ad bin Qais atau Ja'ad bin Qais. Hanya saja kami memandangnya kikir. Nabi SAW lalu mengganti. Lalu beliau mengatakan, penyakit apa yang lebih parah daripada kikir? Pembesar kalian mulai sekarang Amr bin Jamuh. Siapa Amr bin Jamuh ini? Dan yang kita ceritakan, Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman jahiliyah. Mana di atas berhala, suka mengurus berhala-berhala itu. Kasih sesajen, dia perbaikin kalau ada yang rusak, dia yang buat patung-patung baru gitu, dia rawat tempatnya gitu. Karena dermawannya. Maka setelah Islam, ia menyiapkan jamuan walimah untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Dan gara-gara kedermawanannya itu, salah satu atau sebagian pendapat ulama, kan dia termasuk salah satu syuhadanya Uhud ya. Dan dia berdoa di malam hari sebelum Uhud agar Allah jadikan dia termasuk orang yang mati syahid. Amr bin Jamuh ini secara fisik kaki kanannya pincang. Kalau jalan ada kekurangan fisik. Tapi seluruh orang Madinah mencintai dia. Karena apa? Karena kedermawanannya. Suka sekali memberi. Dan gara-gara dermawan ini dia jadi mustajab doa. Apa yang dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Di antaranya dia minta agar dia mati syahid di perang Uhud. Ya. Pada saat dia di perang Badar mau ikut, anak-anaknya larang semua. Sampai anak-anaknya datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayah kami pincang. Jalan pun agak susah gitu. Bagaimana dia bisa pergi berjihad, berperang? Maka Nabi SAW minta Amr bin Jamuh tidak ikut. Tapi waktu perang Uhud dia datang. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan pergi jihad. Anak-anaknya datang, ya Rasulullah, janganlah izinkan ayah kami. Biarkan dia bersama ibu kami, kakinya sakit. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah. Kata Amr bin Jamuh, ya Rasulullah, apakah aku harus haramkan diriku masuk surga gara-gara kakiku yang pincang? Izinkan aku untuk ikut.
Maka Nabi SAW izinkan dan dia termasuk mati syahid bersama dengan iparnya sendiri. Iparnya bernama Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu ajma'in. Dan saking dekatnya sama iparnya ini sampai-sampai dia dikubur bersama di lokasi syuhada Uhud itu. Itu kedudukan beliau sendiri radhiyallahu anhu.